halaman 141 Ibnu Katsir. Juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semua yang masih hari ini terus berproses untuk mengejar cinta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hari itu pasti terjadi jemaah. Besok hari kiamat itu akan datang cepat atau lambat. Nabi tidak memberitahu kapannya, tahun berapanya, bulan berapanya, tanggal berapanya, tapi Nabi SAW bagi tahu kepada kita alamatuha. Apa ciri-cirinya? Di antaranya adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga Nabi bersabda, ketika mereka saling membangun bangunan setinggi-tingginya, gedung-gedung pencakar langit sudah terlihat nampak di mana-mana. Ketika masjid yang difikirkan hanya bentuk kemewahannya saja tanpa pernah sedikit pun memikirkan kemaslahatannya buat umat. Masjid hanya dibangun sekedar fisik, uang udah masuk, yang difokuskan fisik. Itu pun juga sebagian daripada ciri-ciri kiamat, tanpa pernah sedikit pun mau memperhatikan gimana kualitas jamaahnya, bagaimana kondisi jamaahnya. Ada banyak sekali masjid yang kurang lebih masuk daripada gambaran-gambaran yang hanya memperbagus, mempercantik, memperindah, yang itu sekali foto selesai. Tapi dia lupa membangun jamaah, dia lupa membangun gimana agar umat mau kembali mencintai masjidnya. Sehingga tidak terlihat anak-anak muda di tengah-tengah mereka, kecuali yang datang hanya yang usianya senja. Bukan kita menafikan tidak diperkenankan usia senja, justru usia senja, usia-usia memang kita harus segera kembali kepada Allah. Tapi kemana selama ini dana itu di spend, dikeluarkan hanya untuk sekedar mempercantik fisik? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masjid bukan cuma tentang fisiknya, masjid tentang multi manfaatnya, fungsionalnya. Kalaulah tiang-tiang Masjid Nabawi dahulu, sebagaimana dalam beberapa foto-foto lawas di masa lalu, itu awalannya sebelum terbentuk tiang-tiang yang terbuat dari beton-beton nan kokoh, awalan tiang Masjid Nabawi terbuat dari pelepah kurma, dari batang-batang kurma. Atasnya pelepah-pelepah kurma, tiangnya batang-batang pohon kurma. Dahannya kurma dipotong, lalu terus kemudian pohon-pohonnya dijadikan genteng-gentengnya sebagai atap penutup, bahkan sebagian tak beratap. Dinding-dindingnya terbuat dari tanah liat. Kalaulah atas seizin Allah yang sebegitu sederhananya mampu membuat gebrakan dakwahnya mendunia, maka bagaimana lagi kita yang hari ini diberikan oleh Allah fasilitas yang nyaman, karpet, sejadah yang empuk, ruangan yang tidak perlu AC tapi seolah ada AC-nya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, yang kadang mulai dilupakan, dan itu ciri-ciri memang jelang-jelang akhir zaman, sebagaimana dalam kitab Mawsu'ah fil Fitan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sebelum kalian melihat mereka berbangga-bangga, bermegah-megah membangun masjid, tapi masjidnya kosong. Ada masjid yang sangat indah, rupawan, elok di daerah tempat di mana kami berasal, tapi ketika beberapa waktu lalu kami mudik dan kami sholat di sana, yang sholat hanya 8 orang. Masjid sebesar itu, semegah itu, yang sholat subuh cuma 8 orang. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sungguh telah tiba saatnya kita untuk merenungkan siapa-siapa yang hadir di tempat ini, maka kami amanahkan jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar kita membangun fisik, tapi bangunlah mentalnya, bangunlah jiwanya, bangunlah jamaahnya, agar mereka punya kesadaran untuk kembali mencintai rumah Allah. Masjid, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itu ciri-ciri mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara alamatuha, alamat-alamat hari kiamat, di antaranya juga selain daripada orang budak melahirkan tuannya, selain daripada budak melahirkan tuannya, juga ada ciri-cirinya membangun bangunan gedung pencakar langit, lalu terus kemudian bermegah-megahan dalam bangunan padahal jamaahnya kosong. Lalu juga ada ciri yang lain, saat riba tersebar di mana-mana, saat zina tersebar di mana-mana, saat urat malu kaum muslimah terputus sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk mengumbar mendedakan auratnya.
Dan mereka sama sekali nggak sadar tentang hal itu, waliyadzubillah, kecuali karena kejahilan yang menawan mereka. Karena hadirin, para sebagian ulama sering menasihati, tidak ada yang lebih harus diperhatikan oleh kaum muslimin untuk segera mengenyahkannya kecuali kejahilan. Kejahilan jemaah. Akar dari segala kerusakan jahil. Atau yang kedua, nggak punya rasa takut kepada Allah. Orangnya berilmu, tapi nggak punya rasa takut sama Allah. Sehingga ada amanah yang diamanahkan di pundaknya diselewengkan. Ada uang yang datang, padahal itu bukan uang miliknya, titipan dari orang untuk dia menunaikan amanahnya, dibawa kabur. Itu hadirin. Kalau nggak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Juga min alamatis sa'ah, di antara ciri-ciri hari kiamat juga di antaranya adalah engkau akan lihat jumlah perempuan jauh lebih banyak dibanding jumlahnya laki-laki. Min alamatuha, juga termasuk ciri-ciri hari kiamat di antaranya engkau akan melihat minuman-minuman keras dijual dengan begitu bebasnya. Lalu kata Nabi SAW, zaharatil aqlam, dan kamu juga akan melihat pena disebar di mana-mana. Kata sebagian para ulama, makna pena tersebar di mana-mana maksudnya adalah hari ini orang bisa dengan mudah mengakses informasi berita yang dituliskan oleh orang lain. Shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, hari ini status WA begitu mudah. Sahabat kita ada di Saudi Arabia, Amerika, Australia, Switzerland, Zimbabwe, Afrika, Uganda, Singapura. Hari ini saudara kita di detik ketiga setelah pesan WhatsApp story terupload, mereka bisa komentar. 3 detik sesudah postingan kita diupload di TikTok, mereka bisa komentar dari luar negeri. Taiwan, Jepang, Hong Kong, Jeddah, Riyadh. Detik ketiga setelah foto, video, Reels, Instagram kita, YouTube kita terupload, beliau bisa menyaksikannya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, benar Rasulullah SAW, zaharatil aqlam, ciri-ciri hari kiamat diantaranya adalah mereka membuat informasi itu tersebar masif dan begitu cepatnya, mudah diakses oleh siapapun juga. Kejadian gempa di luar kota kita dapat mengetahuinya beberapa detik setelah itu kejadian. Baru gempa kemarin di Jogja, updatean status semuanya sudah, aduh gempa, sehingga kita bisa juga dapat informasinya. Itu juga termasuk bagian daripada hari kiamat. Hari ini jamaah menyaksikan ada tsunami di satu negara, beberapa detik setelah kejadian itu terupload ke sosial media. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata sahabat Nabi, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adatta laha. Nabi enggak jawab ketika beliau ditanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi enggak jawab kiamat itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Enggak dijawab sama Nabi. Yang Nabi jawab, ma'adatta laha. Kamu udah siap-siap apa untuk hari kiamat? Kamu udah siap-siap apa hari kiamat? Lalu pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat kecuali yang wajib-wajib. Tidak pula saya dengan banyaknya puasa yang saya persiapkan kecuali puasa yang wajib-wajib. Tapi saya mencintaimu karena Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Maka besok kamu akan dibangkitkan bersama orang yang paling kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta. Maka hadis ini menjadi pengingat, kita cinta sama siapa, kita dekat sama siapa, kita suka menaruh waktu kita sama siapa, kita sering hang out sama siapa, ngobrol sama siapa, duduk sama siapa. Paling banyak kita menghabiskan waktu di mana, bersama siapa, itu paling menentukan kita akan dibangkitkan bersama siapa. Termasuk
Kalau kita lisannya sering bersolawat pada baginda Nabi, sering mengingat Allah, juga bersolawat lagi kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kelak kita besok dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang hari kiamat jemaah. Yang paling Nabi pentingkan, seolah Nabi hendak berpesan, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, persiapkan dirimu untuk menjumpai hari itu, hari kiamat. Ma'adattalaha, bukan tentang tanggalnya, bukan tentang harinya, bukan tentang kejadiannya akan seperti apa, karena Allah sudah gambarkan. Pada hari itu bumi Allah lipat, pada hari itu bumi memuntahkan yang ada di isinya, pada hari itu terjadi air naik, pada hari itu kamu akan melihat gunung-gunung kal'ihnil manfush, seperti anai-anai yang saling berterbangan satu sama lain, yang mereka berbenturan satu sama lain. Kalau hari ini kita melihat kapas benturan dengan kapas, nggak berefek, kecuali kita hanya melihat seperti terbang. Tapi besok saat yang berbenturan adalah gunung dengan gunung, Allahu Akbar walillahilhamd. Yang maha dahsyat, yang merajai, yang segala sesuatu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Hari ini milik siapa? Miliknya Allah Al-Wahid, Al-Wahid, Al-Qahar. Dan termasuk jamaah di antara ciri-ciri hari kiamat juga adalah engkau akan melihat banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Dengan mudahnya orang menghilangkan nyawanya orang lain, dengan mudahnya orang menghilangkan kehormatannya orang lain, dengan mudahnya orang itu dirobek-robek kehormatannya, bahkan dia sudah dibunuh dalam bentuk kehormatannya sebelum dia kehilangan nyawanya. Na'udzubillah. Dan itu akan terjadi karena semakin dekatnya dengan hari kiamat, akan semakin banyak terjadi apa yang Nabi informasikan kepada kita. Sebelum nanti pada akhirnya juga akan turun Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Lalu Allah turunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan segala macam bentuk-bentuknya. Itu jamaah bisa kaji ulang di kitab Mawsu'ah fil Fitan atau kitab yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, dan itu ada dalam kitab tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga dalam Al-Qur'an, "Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat." Wa wuffiyat. Dan kamu akan disempurnakan kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, atas apa-apa yang pernah kamu lakukan, kamu usahakan, apa yang kamu dulu pernah kerjakan, dibalas sempurna sama Allah. Di dunia nggak ada yang tahu, Allah tahu jemaah. Di dunia kita berbuat baik sama seseorang, orang itu nggak balas kebaikan kita, Allah akan sempurnakan balasan-balasannya. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat, atas apa yang kamu usahakan dibalas sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Nanti kita ketemu kalau jumpa ayat tersebut, insya Allah, kalau Allah berikan usia yang penuh barokah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamatlah akan dibalas sempurna semua apa yang pernah kamu lakukan. Kalimat innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah serupa dengan kalimat wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Kamu akan dibalas sempurna balasannya atas apa yang kamu pernah usahakan dari dunia. Dulu pernah mencuri uangnya orang, Allah balas. Mengambil sendalnya orang, Allah balas. Mengambil tasnya orang, Allah balas. Mencuri motornya orang, Allah balas. Menghilangkan kitabnya orang, Allah balas. Mengambil harta yang bahkan bukan haknya, 1 rupiah, Allah balas. Pernah ada kejadian Sayyidina Umar bin Khattab dengan anak beliau, juga dengan Mu'aykib, penjaga Baitul Mal. Ada Mu'aykib, beliau ini penjaga Baitul Mal. Mu'aykib satu ketika lagi nyapu jemaah.
Beliau lagi nyapu. Ketika Muaikib lagi nyapu, lalu datanglah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah, menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datanglah melewati Muaikib yang lagi nyapu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika Muaikib lagi nyapu, Muaikib menemui uang 1 dirham. 1 dirham itu 70.000. Ketika ketemu uang 1 koin perak, beliau memanggil anaknya Umar bin Khattab, anaknya khalifah, "Ya Abdullah bin Umar, ya Ibn Umar, ta'al, ayo Sayyidina Abdullah bin Umar sini dong." "Labbaik ya am." "Kami datang wahai paman." Beliau datang, "Ada apa pamanku?" Kata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Muaikib. Lalu Muaikib bilang, "Wahai Abdullah bin Umar, tadi saya lagi nyapu di Baitul Mal. Saya nemu kok ada koin ini 1 dirham, 1 perak. Ini buat kamu ya, kan kamu anaknya seorang khalifah. Kamu kan anaknya khalifah. Ini dipegang ya, dibawa ya." Dia gembira, anak kecil dikasih uang, gembira jemaah. Beliau pun lalu kemudian bertemu sama ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan senangnya beliau berkata, "Wahai ayahku sayang, aku tadi dikasih paman Muaikib dari Baitul Mal 1 dirham. Umar bin Khattab lalu kemudian bertanya, "1 dirham dari Baitul Mal, dari mana Muaikib dapatkan? Apakah dari uangnya?" "Bukan wahai ayah, tapi ketika dia sedang menyapu, paman sedang menyapu, lalu beliau menemukan uang 1 dirham. Wahai anakku sayang, sini kita ikut ketemu Muaikib di Baitul Mal." Sayyidina Umar bin Khattab menggandeng tangan anaknya membawa 1 dirham. Beliau ketemu sama Muaikib di Baitul Mal. Dipanggil Muaikib, "Wahai Muaikib." "Labbaik." Lalu Muaikib datang bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab nanya, langsung to the point, gak pakai basa-basi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Muaikib, apakah kamu mau gara-gara 1 dirham ini aku di akhirat dituntut oleh semua kaum muslimin?" Ditanya gitu, Masya Allah. "Tidak begitu maksud saya wahai Umar bin Khattab, sungguh saya tadi sedang nyapu." Lalu dicerita, "Gak bisa wahai Muaikib, ini milik Baitul Mal, kembalikan pada Baitul Mal." Allahu Akbar. 1 dirham dikembalikan ke Baitul Mal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kisah itu jamaah bisa baca lagi dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua, atau di jilid yang ketiga pada bab-bab di mana kisahnya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Akan datang hari di mana sempurna Allah balas. 1 dirham sempurna Allah balas. 1 rupiah Allah akan pintai pertanggungjawaban. Kemana? Untuk apa? Dapat dari mana? Bukankah dalam riwayat Muslim kemarin telah pernah kita pelajari, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'." Kaki kita itu besok enggak gerak jemaah kecuali Allah tanya 4. Yang pertama, an ilmihi fi ma fa'al. Dapat ilmu kan? Ilmunya diapain? Yang kedua, wa an umrihi fi ma afnah. Punya umur, punya usia, habis buat apa tuh 60 tahun? Kalau 20 tahun selama ini kemana aja? Ngapain aja? Kalau 29 tahun ini udah berbuat apa? Kalau 70, selama 70 tahun hidup sudah dihabiskan dalam rangka apa? An umrihi fima afna, an ilmihi fima fa'al, wa an mal. Harta, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta dapat dari mana? Dapat dari mana nih harta nih? Wa fima anfaqah, dan hartamu habis kemana? Harta dapat dari mana? Ditanya lu jemaah. Hasil dari perniagaan, hasil dari jual belikah, hasil dari menipukah, mencurikah, zalim sama orangkah, mengelabui orangkah, hasil dari korupsikah? Tanya dari mana nih? Pendanaan permodalan Anda berdagang, modalnya modal riba, modalnya modal bentuknya hal-hal yang Allah murkai dan Allah tidak ridhoi. Ditanya sama Allah jemaah, min aina iktasabah, dapat dari mana tuh? Wa fima anfaqa. Pertanyaannya 2.
Selain dapat dari mana, harta ditanya, wa fima anfaqah. Kamu habisin kemana hartamu, wahai fulan, hambaku? Habis kemana hartamu nih? Ditanya besok hadirin. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Sempurna Allah akan balas. Hadirin, ngasih satu butir kurma aja itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka Anda jangan pernah remehkan jamaah. Saat Anda sedekah, membuka puasakan orang, walau sebutir kurma, Nabi SAW yaqul, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jaga dirimu ya, wahai hamba-hambaku sayang. Ittaqun nar, wahai umatku, umatnya Rasulullah. Ittaqun nar, jaga diri kalian semua dari siksa api neraka yang begitu sangat dahsyat kepedihannya. Walau bisyikit tamrah, walaupun hanya dengan satu butir kurma. Berapa harga sebutir kurma? 500, 1000 rupiah. Jaga diri kita dari siksa api neraka dengan walau sebutir kurma. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, buka puasakan orang. Kalau Anda punya kelebihan rezeki di bulan Ramadan ini, keluarkan harta itu untuk nolong agama Allah, untuk memfasilitasi mereka peserta-peserta itikaf. Fasilitasi segala kebaikan-kebaikan yang memungkinkan Anda bisa memfasilitasinya. Kalau bisa sapu bersih semua amal salih, jangan ditinggalkan, jangan disisakan. Itu kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Riwayat Muslim, kata Nabi SAW, jangan pernah sekali-kali kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil, sekecil-kecilnya kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil, besok kamu lihat. Kalau baik, Allah balas baik. Kalau buruk, Allah pun akan sempurnakan. Hati-hati jamaah, karena harta akan ditanya. Terus yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Seluruh badanmu, organ tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, fima ablah, dipakai apa? Allahu Akbar walillahilham. Kita kejar-kejaran jamaah sama kematian. Jadilah orang yang unstoppable dalam beramal salih. Tulis di kolom komentar, jadilah yang unstoppable dalam beramal salih. Apa tuh unstoppable? Gak bisa dihentikan kecuali oleh kematian. Unstoppable. Ini orang nggak capek apa? Ini orang nggak bisa diberhentiin kecuali kematian yang akan memberhentikan raganya, jiwanya untuk rehat dari beramal salih. Selama masih hidup, beramal salih. Selama nyawa masih tertempel, hayat masih dikandung badan, beramal salih. Selama mata ini bisa memandang, telinga mendengar, lisan berzikir, tangan berderma, kaki melangkah ke tempat yang Allah cintai dan ridhai, amal salih. Wa an jismihi fima ablah. Karena besok akan ditanya kita semua tentang anggota tubuh kita, fima ablah. Dipakai buat apa? Allahu Akbar walillahil hamd. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Besok kamu itu akan disempurnakan balasannya. Wahum la yuzlamun. Dan ingat ya, sekali-kali Allah tidak akan pernah zalim kepada Anda, sedikit pun tidak. Allah nggak zalim sama kita. Allah nggak akan zalim sama kita jemaah. Allah sempurnakan jemaah. Anda buat baik, Allah sempurnakan. Anda buat buruk, Allah sempurnakan. Dan Anda la yuzlamun, nggak dizalimi sama Allah. Sedikit pun Anda nggak akan dizalimi sama Allah, nggak akan pernah dizalimi sama Allah. Bahkan saking sayangnya Allah, dalam riwayat Muslim, Allah itu saking sayangnya dan saking ingin kita masuk surga. Sahih Muslim, Nabi SAW membagi tahu pada kita, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahu Allahu indahu asyra hasanat ila 700 difin aw atafin katsira.
Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Allahu akbar. Dengar apa yang Nabi katakan. Kata Nabi SAW, siapa yang niat baik belum dia laksanakan niat baiknya, Allah catat kebaikan sempurna. Siapa yang niat baik dan terlaksana niat baiknya, Allah balas 10, 700 sampai tak terhingga atas kebaikan yang terlaksana. Siapa yang niat buruk, tidak terlaksana niat buruknya, Allah catat kebaikan sempurna. Siapa yang niat buruk lalu terlaksana niat buruknya, Allah hanya tulis sayyi'ah wahidah, satu keburukan. 3:1 jemaah. Allahu akbar. Saking cinta sayang maha pengasihnya Allah sama kita, Allah gak mau kita kembali ke tempat seburuk-buruknya tempat, wala bi'sal mihad. Tapi Allah maunya kita khalidina fiha jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an, dan ayat-ayat yang senilai dengan ayat tersebut. Allah inginnya kita kembali pulang ke hariban Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga ya hambaku, sini kamu kumpul sama hamba-hamba yang salih. Allahu akbar walillahilham. La tuzlamun, la yuzlamun, kalian tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, kalau ada kebaikan pujilah Allah, falyahmadillah. Kalau kebaikan yang kalian dapatkan, pujilah Allah karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang datang menimpa kalian, jangan kalian salahkan kecuali siapa? Diri kalian sendiri. Bima kasabat aidihim, itu sebab karena ulah tangan-tangan mereka sendiri, ya kita. Tapi setelah dirunut, ujung-ujungnya semua masuk dalam arena di mana Allah pasti menghendaki kebaikan untuk hambanya. Allah ingatkan dia agar dia memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang terus evaluasi, dan celaka orang yang meninggalkan untuk memperbaiki diri. Itu ayat jemaah mengingatkan kita untuk sadar. Hayo, jadilah orang yang unstoppable dalam beramal salih. Tidak ada yang bisa menghentikan dia dalam beramal salih kecuali kematiannya. Pada saat dimana hari mereka berpulang ke pangkuan Allah baru terhenti dari amal salihnya. Tapi selama hidup, wufiyat kullu nafsim ma kasabat, sempurna Allah balas. Punyailah amal jariah sebelum berpulang hadirin. Itu amal yang akan terus kita banggakan nanti kelak saat kita telah tiada. Orang yang paling bahagia siapa? Tulis di kolom komentar ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Screen video, upload di TikTok, YouTube, Instagram. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang ketika nafasnya terhenti tapi pahalanya terus mengalir tiada henti. Itulah orang yang paling bahagia. Dan orang yang paling binasa siapa? Adalah orang yang dia nafasnya terhenti tapi ternyata terus mengalir kepadanya tiada henti dosa-dosa jariah yang telah pernah dia tanam semasa hidupnya, dan itu terus mengalir sebagai dosa jariah ke dalam kuburnya. Itulah orang yang paling binasa. Wala'iyyazubillahi min dzalik. Dan pahala jariah serta dosa jariah itu hari ini bisa kita dapat lewat mana? Handphone yang Anda genggam saat ini. Jadi dosa jariah sangat bisa, tapi jadi pahala jariah juga sangat bisa. Maka kalau bisa handphone dipakai untuk amal jariah, pakai untuk amal jariah. Jangan sebaliknya. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya jamaah ayat 26.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, qulillahumma malikal mulk. Kalimat ini kalimat tauhid. Qulillahumma malikal mulk. Katakan dengan tegas olehmu, berprinsiplah, utarakanlah, deklarasikan, proklamirkan. Qulillahumma malikal mulk. Milik Allah lah segala kekuasaan. Allahu Akbar. Hari ini kita berkuasa. Oh, ini teritorial saya. Oh, saya direkturnya. Oh, saya ownernya. Oh, saya kepalanya. Oh, saya pimpinannya. Oh, saya A. Oh, saya B. Oh, saya C. Itu mas sebentar. Cuma dititipin kekuasaan sebentar. Hari ini kita ada taringnya. Besok ompong jamaah. Hari ini kita ada taringnya. Tapi besok kita ompong hadirin. Taringnya waktu sedang sangar-sangarnya, gahar-gaharnya, takut semua orang. Tapi akan tiba masa di mana taring ini ompong. Gak ada lagi jemaah. Dulu gagah, perwira, semua orang begini. Semua orang hormat, gelar karpet merah, semua orang sangat ta'zim. Tapi akan satu saat di mana saat kita tidak lagi berkuasa, gak ada lagi orang kenal sama kita. Gak ada lagi orang mau hormat sama kita, gelar karpet merah, jemput kita, memuliakan kita, bukain pintu mobil kita, dijemput dengan mobil Lux, naik pesawat pribadi, naik helikopter. Gak ada lagi kisah-kisah seperti itu hadirin. Allah cabut. Karena sebenarnya Allah menitipkan kekuasaan. Bukan berarti kita berkuasa sepenuhnya. Nggak ada manusia yang betul-betul berkuasa sepenuhnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh hari demi hari itu hanya aku pergilirkan kalian. Kadang berjaya, kadang tidak lagi berjaya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. Nanti kita ketemu 140 Ali Imran, ketemu 185 yang kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kita ketemu nanti Ali Imran ayat tersebut hadirin. Tapi yang mau dikatakan sebagian ulama, ini diantaranya perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, perkataan daripada Imam Mujahid, perkataan daripada ulama-ulama yang lain, bahwasanya Allah pemilik kerajaan. Qulillahumma malikal mulk. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yakni hanya milik Allah sajalah kerajaan, kekuasaan. Gak ada yang betul-betul kita punyai. Dulu ada raja pernah mengaku Tuhan, namanya Namrud. Ayat yang sering saya baca kalau saya jadi imam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Wahai Namrud, Tuhanku Tuhanmu Allah, alladzi yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Qala, Namrud berkata, ana uhyi wa umit. Ya, kalau cuma hidupin matiin aku juga bisa. Dipanggil dua prajuritnya, satu dipenggal, satu dibiarin hidup. Wahai Ibrahim, kamu nggak ngeliat barusan? Satu mati kan? Aku barusan memenggal kepalanya, langsung mati dia kan? Yang satunya hidup. Ibrahim pintar jamaah. Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Oh, begitu ya Namrud. Kalau memang benar kamu ngaku Tuhan, Allah itu yang memberangkatkan matahari dari timur,
Coba kalau emang kamu Tuhan, matahari tolong terbitkan dari barat deh. Fabuhitalladzi kafar, semakin ingkarlah Namrud. Tahu orang yang sesombong itu merasa berkuasa, merasa punya A, punya B, punya segala-galanya. Bahkan sampai pada tahapan sejarawan mengatakan dia menguasai 2/3 dunia, sehingga dia sombongnya luar biasa. Ngaku Tuhan, mati cuma gara-gara lalat jemaah Allah. Mati cuma gara-gara lalat. Qulillahumma malikal mulk, punya Allah. Maka hari ini yang diberi ilmu, ingat, punya Allah. Hari ini kita diberi keluasaan harta. Cukup 1 kali bekerja bisa untuk hidup 1 tahun lamanya. Cukup 1 kali berangkat bisa untuk 2 tahun lamanya. Atas pertolongan Allah. Itu rezeki yang berlimpah datang kepada Anda. Jangan pernah Anda lupakan jemaah. Allah want something from us. Allah mau kita menggunakan harta itu untuk sesuai dengan ridhonya Allah. Jangan merasa paling berkuasa, mentang-mentang saya paling berharta, mentang-mentang kita punya ilmu yang luar biasa, mentang-mentang kita punya kekuasaan yang sedang ada di pundak yang sedang kita menjabatnya. Jangan jemaah. Sungguh kerajaan sejatinya milik Allah. Allah berfirman lagi, tu'til mulka man tasya. Allah bagi kekuasaan, bagi kerajaannya kepada siapa yang Allah mau. Maka kalau tadi dikatakan lagi dapat ilmu, dengan keilmuannya ada manfaat yang bisa disebarluaskan kepada lebih banyak umat, itu Allah yang bagi. Tu'til mulka man tasya. Allah yang bagi harta kepada kita sampai hari ini. Allah titipkan kepada kita tokonya laris, kedainya semakin banyak, banyak yang bisa kita bangun. Ada sekolah, ada pondok pesantren, ada masjid, ada tanah yang kita bebaskan, ada lagi rumah yatim, ada lagi rumahnya pandi duafa atau rumah-rumah yang dimana kita memfasilitasi beliau. Ada orang-orang yang serba kekurangan, kita ikut fulfill kebutuhan pokok beliau, berasnya, sayur mayurnya, telurnya. Jangan lupa, tu'til mulka man tasya. Allah yang bagi itu ke kita. Bukan tanpa alasan. Kenapa kok kita diizinkan sama Allah? Kenapa jemaah? Itu bukan tanpa alasan loh. Allah want something from us. karena Allah mau sesuatu dari kita. Tu'til mulka man tasya. Maka pakai semua dalam ketaatan pada Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah akan mencabut kerajaan, kekuasaan, kelapangan harta, ilmu yang dipunya, mimman tasya, dari siapa yang Allah mau. Hadirin, hari ini jemaah, ilmu kita banyak, kepala ini sekali terbentur cukup membuat ilmu yang selama 20, 30, 40 tahun kita hafalkan dengan susah payah hilang dalam 1 kali benturan. Selesai. Ngeheng kembali kepala kita jemaah. Apa yang mau disombongin nih? Tu'til mulk man tasya. Allah bagi kerajaan kepada siapa yang Allah mau. Allah cabut juga sesuai yang Allah mau. Gak ada yang bisa menahan, gak ada yang bisa mengintervensi Allah, mempressure Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Di tangannya segala sesuatu, di tangannya segala kehendak atas apapun yang terjadi. Wa tu'izzu man tasya. Allah muliakan seorang hamba siapa yang Allah mau. Wa tudhillu man tasya. Tapi Allah juga bisa menghinakan kepada siapa yang Allah mau. Jadi yang memuliakan siapa hadirin? Allah. Mau manusia fitnah Anda, ghibah Anda, manusia ngomong jelek di belakang Anda, manusia bicara-bicara tak pantas tentang Anda, kalau Allah bilang, hambaku yang satu ini aku muliakan, mereka bisa apa? Kata Nabi SAW, wahai sepupuku sayang Sayyidina Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam. Kata Nabi dalam hadis yang panjang, wahai Abdullah bin Abbas sepupuku sayang,
Jaga Allah, Allah nanti jaga engkau. Jaga hak-hak Allah, nanti Allah akan menjadi perisai yang membackup segala hajat-hajatmu. Kalau kamu minta-minta sama Allah, kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wa'lam, kata Nabi, dan ketahuilah, kalau satu kaum mereka bersepakat mendatangkan manfaat untukmu, tidak akan pernah sampai manfaat itu kepada dirimu illa ma kutibalah, kecuali atas apa yang Allah telah tetapkan itu sampai pada dirimu. Dan ketahuilah, kalau satu kaum, satu negeri, satu dunia bersepakat untuk memudaratkan engkau, menghadirkan kebahayaan untuk dirimu, memfitnah, menghibah, caci maki, robek kehormatan, dikata-katain, dijatuhkan namanya, tidak akan pernah sampai itu semua illa ma kutibalah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Lalu Nabi bersabda, sungguh telah kering daripada tinta-tinta dan telah tertuliskan sempurna di lauh mahfudnya. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka yang memuliakan kita itu Allah, yang menghinakan kita juga Allah. Nabi Muhammad, Allah muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah berstatement radhiyallahu anhum radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kenapa mereka dapat kemuliaan itu? Kenapa Allah angkat derajat-derajat mereka? Dzalika liman khasyya rabbah. Karena mereka takut sama Allah. Mereka takut ngecewain Allah, takut maksiat sama Allah, mereka nggak mau melakukan apa yang Allah murkai. Itu hadirin. Tuzillu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kemuliaan Allah yang memberikan, kehinaan Allah yang menghadirkan. Hadirin, sudah saatnya kita hidup untuk Allah, bukan yang lain. Mohon maaf, kalau jamaah tahu beberapa menit setelah wafatnya jamaah dinyatakan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan, di detik saat nyawa Anda dinyatakan meninggal, beberapa menit kemudian orang-orang akan menangis. 3 hari pertama mereka tetap bersedih kehilangan Anda. 7 hari sudah mulai biasa lagi. Hari ke-8 anak Anda sudah kembali sekolah. Istri Anda sudah kembali mulai mempersiapkan. Anak Anda yang paling tua sudah mulai bekerja seperti sedia kala. 1 bulan setelah kematian Anda, sebagian ada yang masih siap mendoakan Anda, tapi sebagian banyaknya lupa siapa Anda. 1 tahun berlalu, sebagian kecil yang mendoakan Anda, sebagian besarnya melupakan Anda. 10 tahun berlalu, sebagian besar, lebih besar dari yang sebelumnya, lupa siapa Anda, apa jasa-jasa Anda, lupa mereka. Hanya sebagian kecil yang menguntai doa-doa tulus ke langit. Lalu dengan itu semua, kenapa masih cari ridhonya manusia? Lalu dengan itu semua, kenapa masih cari muka di hadapan manusia? Kalau kita tahu manusia akan melupakan kita dan kita hanya akan didoakan oleh mereka yang tulus mencintai kita. Di antaranya mereka adalah anak dan pasangan kita. Lalu apa pentingnya kita cari ridhonya manusia? Ingin manusia semua senang sama kita, cinta sama kita, suka sama kita. Buat apa jemaah? Kalaupun disukai, apakah membuat kita lebih mulia di hadapan Allah? Tidak. Apakah membuat kita lebih diridhoi Allah setelah mendapatkan semua cintanya manusia? Tidak, belum tentu. Tapi ada hadis Nabi yang menghibur kita. Siapa seorang hamba yang dicintai Allah, Allah berfirman kepada malaikat, wahai seluruh malaikat, aku mencintai fulan, cintailah fulan. Wahai penduduk bumi, aku sungguh mencintai fulan, kalian cintailah fulan. Allahu Akbar. Maka kadang kita melihat gurunda-gurunda kita, mungkin kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi ada rasa aku mencintai beliau karena Allah. Guru online saya fulan, ustazah fulana, saya mencintai beliau karena Allah. Kadang kita gitu aja, nggak pernah ketemu tapi cinta ta'zimnya luar biasa.
Allah boleh jadi hadirkan itu. Ingat selalu, tuzillu man tasya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Kebaikan hanya ada di sisi Allah. Saat kita berharap kepada Allah, mencari ridhonya Allah, gak penting jemaah dipuji manusia itu, gak penting. Kadang jadi poison, racun. Kebanyakan dipuji malah jadi racun. Kita gak berkembang kalau terlalu banyak nerima pujian tuh gak berkembang. Wah bagus ya, gimana tadi? Oh bagus kok. Gimana produk saya? Wah keren kok. Semakin sering dipuji gak berkembang. Dia ngerasa sudah tinggi di atas awan, padahal dia masih di bumi, kakinya memijak. Tapi saat dia mendapatkan kritikan, cacian, masukan, di situ mereka berkembang, mereka berproses dengan sebaik-baiknya proses. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh dalam genggaman Allah segala kebaikan, dan sungguh milik Allah sajalah kehendak atas segala sesuatu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat dibahas. Karena hari Ahad, satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan yang pertama dan terakhir spesial untuk Mas Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz, ini berhubungan dengan waktu yang sudah habis. Dari ayat 26 mentadaburi Al-Imran ini, Ali Imran, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Menggarisbawahi Engkau muliakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tip-tip agar dimuliakan Allah? Contohnya, lainnya kempas-kempis, gulung kuming, gulung tikar, dirinya serasa jibar-jibur gelimang harta, seakan-akan dunia milik sendiri. Jazakallahu khairan katsira. Amin. Jazakumullah khairan jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, jamaah offline dan online Masjid Fatimah Garung Wonosobo, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang kedua. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidak akan mulia kalian kecuali kalian kembali kepada apa yang telah Allah muliakan kepada mereka, para sahabat Nabi maksudnya. Lah pertanyaannya, apa yang membuat sahabat Nabi mulia? Ternyata beliau, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Allah dengan keimanan yang luar biasa, mengimani Rasulullah dengan keimanan yang luar biasa. Mereka terjun dalam dakwah, membersamai dakwahnya Rasulullah SAW untuk mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Lalu terus kemudian mereka adalah orang yang paling rajin berderma. Mereka adalah orang yang dimuliakan Allah tersebab mereka mengeluarkan harta yang dipunya. Mereka juga termasuk orang-orang yang berkorban dengan jiwa yang mereka punya. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Itu sebab mereka dimuliakan Allah. Pertanyaan berikut, pertanyaan Mas Hadi, kalau dipertegas dan diperkecil, terus gimana supaya kita dimuliakan Allah? Iman kepada Allah, dalami Al-Quran, amalkan isinya. Iman kepada Rasulullah, pelajari hadis-hadis nabinya yang otentik, yang sahih, yang hasan li ghairi. Kalaupun
ada di antara kita sampai bisa pada tahapan mengamalkannya, amalkan semampunya, semaksimal-maksimalnya. Lalu terus kemudian kembalilah untuk membersamai jalan-jalan kebaikan. Naiklah dalam perahu dakwah yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Support apa yang bisa kita support, dermakan apa yang bisa didermakan. Waktukah, tenagakah, idekah, briliannya, desain, foto, video, sinematik dan segala macam yang bisa kita ikut sertakan, terlibat dalam meninggikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat Allah yang begitu mulia ini, maka ikutlah andil di dalamnya. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab barusan, tidak akan mulia kalian sebelum kalian kembali kepada bagaimana Allah memuliakan mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ternyata amalan-amalan para sahabat adalah demikian yang tadi kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Semoga terjawab Mas Hadi. Barakallahu fikum. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.